Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Khulasah Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin jilid 2 tulisan Syekh Umar Abdul Jabbar rahimahullahu subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah sampai di halaman 37 pelajaran ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Pelajaran ke-19 judulnya Mas'alatu Zaidin wa Zainab. Ini permasalahan si Zaid dan Zainab, istrinya beliau. Zaid ini anak angkat Nabi. Tadinya beliau itu budak, hamba sahaya, kemudian dibebaskan oleh Nabi, kemudian diangkat menjadi anak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabat yang luar biasa sekali. Satu-satunya sahabat yang disebutkan nama beliau dalam Al-Quran secara jelas, ya, Zaid ini. 1. Khatabar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Zainab binta Jahshin li Zaid bin Harisa fa'abat wa aba ahluha. Telah meminang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan Zainab. Siapa? Zainab binta Jahshin, anak perempuan Jahshin. Untuk siapa Nabi meminang? Li Zaidin, untuk Zaid ibni Harisa. Zaid anak laki-lakinya Harisa. Fa'abat, maka enggan ianya Zainab. Wa aba ahluha, dan engganlah keluarganya Zainab. Jadi ketika Nabi meminang seorang wanita bernama Zainab binti Jahshin untuk Zaid, untuk istri dari anak angkat beliau, Zainab enggak mau menurut cerita di sini. Dan keluarganya juga enggan karena status sosial. Karena merasakan bahwa Zaid, seseorang yang awalnya berasal dari budak kemudian dimerdekakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, merasa status beliau kadang agak rendah, sehingga keluarga Zainab ini enggak mau. Apa yang terjadi sesudahnya? Fa'anzalallahu, maka menurunkan oleh Allah. Fa'anzalallahu, maka menurunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin ila kadallah idza kadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim. Tidak sepantaslah, wa makana, tidak sepantaslah, tidak adalah bagi seorang mukmin, tidak pula bagi seorang mukminah, idza kadallah, apabila telah memutuskan oleh Allah, apabila telah memutuskan satu hukum oleh Allah, wa rasuluhu, dan oleh rasulnya Allah, apabila telah memutuskan oleh Allah dan rasulnya amran, akan satu perkara, ayyakuna, ini jadi isim kana, tidak sepantaslah bagi orang yang beriman, ayyakuna, oleh bahwa adalah bagi mereka itu pilihan, min amrihim, dari urusan mereka. Ini firman Allah. Allah menyatakan tidak sepantasnya seorang yang beriman kepada Allah, seorang perempuan yang beriman kepada Allah, bila Allah telah memutuskan satu hukum, alhamdulillah, telah memutuskan satu perkara, tidak sepantasnya mereka memilih. Mereka mestinya harus tunduk dan taat kepada Allah dan Rasul. Allah melanjutkan, wa may ya'sillah, barang siapa yang maksiat ia kepada Allah. Arti maksiat kepada Allah, menentang Allah. Wa rasulahu, barang siapa yang menentang ia akan rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, niscaya maka sungguh sesat ianya orang, dhalalan mubina, akan sesat yang nyata. Sesudah turun ayat ini tentunya langsung keluarga Zainab dan Zainab mau menerima pinangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam kisah Zainab ini ada kabar yang beredar. Ini satu kita lihat nih. Ini di sini banyak kabar yang didengung-dengungkan oleh para orientalis. Ini masuk dalam berita-berita yang disebarkan untuk melecehkan Nabi. Nah, kita jangan ikut-ikutan menyebarkannya. Apa cerita yang beredar tersebut? Kita lihat satu. Nih. Yurwa an ba'dhi du'afa'il uqul. Telah diriwayatkan dari sebahagian orang-orang yang lemah akalnya, fi hadhil masalah, pada ini masalah Zainab. Apa riwayatnya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da an zawwaja Zaidan bi Zainab,
marra yawman bi baiti Zaidin. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da an zawaja. Sesudah Nabi menikahkan Zaid dengan Zainab, marra lewat ianya Nabi yauman pada suatu hari bi baiti Zaidin dengan rumah Zaid. Bahkan ghaiban ada ianya Zaid itu yang gaib, enggak ada di rumah, pergi. Fara'a Zainab, maka Nabi pun melihat ia akan Zainab. Li'anna riha rafa'atis sitra anha, karena buah sungguh angin itu mengangkat ia akan tutupan anha darinya Zainab. Ini kisah luar biasa, ini kebohongan atas nama Nabi. Artinya dalam cerita itu dikisahkan sesudah Nabi meminang Zainab untuk Zaid, Nabi pun menikahkan Zaid dengan Zainab. Kemudian Nabi melewati rumah Zaid, kebetulan Zaid enggak ada di rumah. Nabi melihat Zainab keluar dari rumahnya atau di dalam rumahnya. Ketika itu angin bertiup, baju Zainab tersingkap atau kain di betisnya tersingkap. Nah, sehingga Nabi melihatnya. Zainab ini luar biasa, seorang wanita yang cantik. Fa'abbaha, maka mencintai ianya Nabi akannya Zainab. Itu dalam kisah tersebut seolah-olah Nabi tidak bisa menahan diri beliau. Padahal Nabi manusia yang luar biasa, punya akhlak yang tinggi. Nggak mungkin seseorang yang punya akhlak yang tinggi seperti ini. Waqala, dan berkata ianya Nabi dalam riwayat tersebut, Subhanallah, maha suci Allah. Falamma ja'a Zaidun akhbarathu bizalik, manakala datanglah oleh Zaid, ketika Zaid pulang ke rumah, akhbarathu bizalik, memberitahukan ianya Zainab akannya Zaid dengan demikian kejadian. Zainab menceritakan kalau tadi Rasul lewat, apa adanya dalam kisah itu. Fa'azama ala talaqiha, maka berazam ianya Zaid untuk mentalaknya. Ketika itu Zaid pengen mentalak istrinya. Wa akhbar Rasul, dan memberitahukannya Zaid akan Rasul sallallahu alaihi wasallam bizalik, dengan demikian. Ketika itu Zaid bermusyawarah dengan Nabi. Zaid menyatakan pengen mentalak istrinya, musyawarah dengan Rasul. Apa tanggapan Rasul? Fanahahu, maka melarang ianya Rasul akannya Zaid hingga selesai ceritanya. Panjang cerita. Kata beliau di sini, wahadhihi riwayatun la yakbaluhal aqlu. Bermula ini itu satu riwayat yang tidak bisa diterima akannya riwayat oleh akal. Fiman yukhatibuhullah biqauli, pada siman yang mengkhitab akannya oleh Allah dengan firman-Nya Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau berada di atas akhlak yang mulia. Seorang yang Allah berfirman kepadanya engkau benar-benar memiliki akhlak yang mulia, tidak mungkin cerita ini bisa diterima. Wa fi tafsiril Fatihah li Syekh Muhammad Abduh tafsilun, dan sabit dalam tafsir surah Al-Faqirah, dan sabit dalam menafsirkan surah Al-Fatihah bagi Syekh Muhammad Abduh itu tafsilun, ada cerita panjang lebar. Jadi kalau pengen membaca kisah ini yang panjang lebar, cari kitab tafsir Syekh Muhammad Abduh. Ketika beliau menafsirkan surah Al-Fatihah, beliau membahas tentang kisah ini. Faraji'ahu in syi'ta, maka muraji'ah olehmu akannya kitab jika engkau mau. Nah, ini kisahnya. Kita lanjutkan. Inda zalik, ketika firman Allah tadi, wa makana lil mu'minin wala mu'minah, tidak sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah untuk menentang Allah dan Rasulnya. Inda zalik, ketika demikian, qabilu, mereka menerima pinangan Nabi terhadap Zainab untuk Zaid. Fadakhala 'alaiha Zaid, maka masuklah kepadanya Zainab oleh Zaid. Jadi maksud masuk artinya Nabi menikahkan Zainab dengan Zaid, mereka pun tinggal serumah. Zaid pulang ke rumah. Walakinnaha sharat taftakhiru alaihi bi syarafiha wa nasabiha. Tetapinya Zainab sharat. Jadi ianya Zainab itu taftakhiru, berbangga diri ia alaihi kepadanya Zaid, bi syarafiha, dengan sebab kemuliaannya, wa nasabiha, dan keturunannya. Nah, tapi ketika mereka berdua serumah, dalam cerita di sini Zainab agak bangga dengan kemuliaannya, dengan keturunannya yang hebat, sementara Zaid itu awalnya berasal dari seorang budak. Apa yang terjadi selanjutnya? Fasyakaha ila Rasul, maka mengadu ianya Zaid akannya Zainab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bermusyawarah dengan Nabi apa yang harus beliau lakukan. Fa'amarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bihtimali sabri 'alaiha, maka memerintahkan akannya Zaid oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bihtimali sabri, untuk menahan
atau menanggung kesabaran, bersabar alaiha di atasnya Zainab. Nabi menganjurkan bersabar, pertahankan keluargamu. Fasabara hatta dhaqat nafsuh, maka bersabar ianya Zaid hingga sempitlah oleh jiwanya. Jiwanya Zaid artinya beliau sudah tidak tahan lagi. Fa akhbara Rasul, maka memberitahukan ianya beliau akan Rasul sallallahu alaihi wasallam bil azmi ala talaqiha, dengan azam keinginan untuk mentalaknya Zainab. Ini karena pernikahan tidak seimbang. Nah, makanya kita jangan mencari istri yang terlalu cantik. Jadi beliau bilang ke Rasulullah, saya pengen mentalak Zainab. Fa'amarallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyatadzawwajaha Zainab ba'da talaqiha, maka memerintahkan oleh Allah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyatadzawwajaha, bahwa menikahi ianya Rasul akan Zainab ba'da talaqiha, sesudah talaknya Zainab. Hifdzan li syarafiha, karena menjaga bagi kemuliaannya Zainab, wa daf'an lin nidai wa syiqaqi, dan karena menjaga bagi perselisihan dan perseteruan, wa ibtalan li adati tabanni, dan karena membatalkan bagi adat mengangkat anak. Ya, kemudian Allah memerintahkan Rasul Sesudah Zaid mentalak Zainab, Allah memerintahkan Rasul, artinya Allah menurunkan firman-Nya supaya Nabi menikahi Zainab. Untuk apa Nabi menikahi Zainab? Di sini ada beberapa alasan. Yang pertama untuk menjaga kemuliaan Zainab. Kemudian untuk menghilangkan perdebatan, percekcokan. Saya kurang paham juga ini. Untuk menghilangkan percekcokan dan perseteruan. Kalau ini saya bisa memahami. Wabtalan li adati tabanni, dan untuk membatalkan adat mengangkat anak. Artinya begini, karena Zaid ini anak angkat Nabi. Arti anak angkat Nabi, Zaid bin Muhammad. Orang menyebutkan Zaid anak Muhammad, enggak lagi disebut Zaid bin Harisah. Sehingga kebiasaan di Arab itu dulu, zaman jahiliyah, seseorang itu tidak boleh menikah dengan istri anak angkatnya. Jadi untuk membatalkan adat ini, bahwa anak angkat ya anak angkat, tapi bukan anak yang sebenarnya, tidak berlaku hukum seperti anak sendiri. Untuk membatalkan kebiasaan ini, Allah memerintahkan Nabi untuk menikahi Zainab, istri anak angkat Nabi. Nah, ada di pelajaran selanjutnya, nanti kita lihat ya, berarti ada di kisah selanjutnya nanti. As'ilatun, pertanyaan-pertanyaan. Liman khatabar Rasul, untuk siapa? Untuk siapa telah meminang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Zainab? Oh, Nabi meminang Zainab untuk Zaid bin Harisah. Maza nazala fi dzalik, bermula apakah itu yang telah turun? Ia pada demikian telah turun ayat Al-Qur'an, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin. Al-Ahzab kalau enggak salah, surat Al-Ahzab. Hal qabila ahluha ba'da nadzala fi sya'niha, adakah menerima oleh keluarganya Zainab sesudah yang turun ianya fi sya'niha, pada perkaranya Zainab? Ya, tentunya mereka menerima. Bimadza amarahu Rasul, dengan apa telah memerintahkan akannya Zaid oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, indama syaka, ketika yang mengadu ianya Zaid akannya Zainab ilahi, kepadanya Nabi. Nabi memerintahkan supaya mempertahankan keluarganya. Bimadza amarallahu rasulah, dengan apa telah memerintahkan oleh Allah kan Rasulnya. Allah memerintahkan supaya menikahi Zainab. Ba'daan adama, sesudah bahwa berkeinginanlah oleh si Zaid kepada mentalaknya Zainab. Jadi nanti kisahnya di sini agak rumit. Ya, ketika Allah memberitahukan kepada Nabi Zaid akan mentalak istrinya, kamu harus menikah dengan Zainab. Nabi agak keberatan karena itu agak bertentangan dengan adat masyarakat ketika itu. Nanti Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kisahnya. Nah, sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Wal afwa minkum. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.